Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tian Pramudia Murti, NPM 2016011067 kelas reguler A. Di sini saya ingin membahas tentang yang pertama, membebaskan pembangunan dari dirinya sendiri politik kearifan lokal. Antropologi pembangunan sebagai subjek yang seharusnya membahas masalah-masalah diangkat dalam bab-bab sebelumnya, selalu menghadapi tantangan dua sisi, yaitu melegitimasi dirinya sebagai subdisiplin terhormat dalam antropologi yang lebih condong secara teoritis dan merepresentasikan dirinya sebagai ilmu yang berguna, sumber pengetahuan dalam atau ke bidang studi pembangunan yang lebih luas, seperangkat praktik dan gagasan yang sebagian besar didominasi oleh para ekonom. Pengetahuan ini sebenarnya merupakan varian dari apa yang dulu disebut etnoscience atau dalam pemahaman dialektis globalisasi sebagai interaksi global dan lokal, sebagai pengetahuan lokal. Konon berkontribusi pada proses pembangunan dengan mengungkapkan orientasi budaya dan kerangka epistemologis masyarakat yang menjalin pembangunan dan menjadikan pembangunan itu lebih efektif dengan memanfaatkan pengetahuan lokal tersebut dan menyebarkannya secara strategis dalam kaitannya dengan tugas-tugas pembangunan. Gagasan tentang pengetahuan asli bukanlah hal baru dalam antropologi, karena mereka selalu melekat dalam sifat pengetahuan etnografi. Pembahasan yang kedua, pendekatan kritis terhadap kearifan lokal. Slito berpendapat bahwa ini adalah pembukaan baru bagi antropologi untuk menunjukkan relevansi publiknya dengan menekankan keahliannya dalam penemuan dan memanfaatkan kearifan lokal. Pada prinsip kearifan lokal sangat memungkinkan untuk menantang konsepsi pembangunan konvensional, namun tetap bekerja sepenuhnya dari dalam paradigma konvensional itu, dengan asumsi bahwa paling banyak kearifan lokal mungkin hanya mengganggu lembaga pendanaan dan pembangunan atau mengarah pada tuntutan untuk semacam perkembangan dalam diri masyarakat itu sendiri. Masalah kedua yang sedang dihadapi kearifan lokal sekarang beredar adalah konsep romantis. Untuk antropologi, pengetahuan tampaknya menjadi objek studi. Namun bagi sosiolog, mengajukan pertanyaan tentang bagaimana sosiologi subjek itu dibentuk. Ini menimbulkan masalah mendasar dalam filsafat ilmu-ilmu sosial tentang kondisi sosial di mana hal-hal dapat diketahui termasuk pengetahuan sosial itu sendiri, yang secara etnosologis tidak diistimewakan dengan cara apapun. Para sosiolog memiliki masalah pada romantisasi kearifan lokal dan definisinya bukan tentang ilmu pengetahuan, tetapi melawan, bertantangan atau kontras dengan bentuk-bentuk pengetahuan. Kemudian memiliki masalah lebih lanjut tentang hubungan dengan antropologi. Asumsi dalam pemikiran kearifan lokal saat ini adalah sifat antropologi tidak bermasalah karena dianggap sebagai disiplin ilmiah dan sebagai disiplin universal. Ini adalah dalam menghadapi kritik antropologi yang telah muncul di dalam dan di luar disiplin selama beberapa dekade sekarang. Terima kasih. Yaitu masalah pengetahuan, para antropolog itu selalu memiliki masalah dengan gagasan pengetahuan. Jadi secara klasik itu lebih suka berbicara tentang budaya. Itu salah satunya komponennya itu seperti mitos atau agama, semacam mitos dan agama. Hal ini memungkinkan mereka untuk tidak berbicara tentang apa yang diketahui oleh budaya lain. Dalam kurung itu posisi yang akan mengikat antropolog ini ke posisi yang tidak ambigu sehubungan dengan klaim kebenaran dari pernyataan informasi asli, melainkan tentang apa yang mereka yakini. Posisi kabur atau tidaknya itu hanya menutupi masalah filosofis yang melekat dalam kepercayaan atau konsep kepercayaan, tetapi juga nggak menghindari rasa malu para antropolog yang berkomitmen kepada kepercayaan itu. Yang selanjutnya yaitu ada politik pengetahuan. Politik pengetahuan ini jadi ada unsur-unsur yang menghubungkan berbagai tingkat perdebatan, harus kemudian menjadi politik yang cenderung filosofis dan ekonomi. Politik pengetahuan menariknya ini terlepas dari klaim holistiknya. Antropologi sebagian besar mengabaikan perkembangan. Dalam disiplin sosiologi,
saudaranya, dan dalam konteks ini yaitu sosiologi pengetahuan. Bidang klasik sosiologi ini telah lama mengeksplorasi kondisi sosial atau produksi dan distribusi pengetahuan dan hubungan kekuasaan yang menyusun bidang-bidang ini. Lalu apakah bidang ini holistiknya? Lalu apakah bidang ini ilmiah, arsitek atau sastra medis? Jadi apakah mereka ini diorganisasikan melalui literasi, numeras atau lembaga pendidikan? Jadi secara umum dengan mekanisme sosial budaya yang kurang formal tapi kuat seperti media. Media itu kita perlu memahami ya bahwa hubungan kekuasaan dan pengetahuan ini tidak hanya dari perspektif Foucault tahun 1980, tetapi juga memiliki berbagai contoh komparatif yang lebih luas. Dan dari perspektif itu analisis contohnya ini bisa generasi pengetahuan, hegemoniak, hegemonik, dan juga dari jenius yang paling menarik. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan anggota kelompok saya mengenai Towards Studies Theory of Indigenous Knowledge, yaitu teori strategi menuju kearifan lokal. Salah satu strategi dalam mengenai kearifan lokal ini tidak terlepas dari struktur pemberdayaan masyarakat. Di samping itu juga banyak pola hubungan kerja dan struktur ketenagakerjaan lokal dan juga praktek kerja yang dapat menumbuhkan kearifan lokal tersebut di suatu negara atau di daerah itu dapat meningkat. Ini merupakan aspek dalam sosiologi masyarakat. Sejujurnya, banyak sekali permasalahan yang dapat menurunkan aspek kearifan lokal itu sendiri, sehingga strategi tersebut harus dimaksimalkan secara matang. Nah, satu contoh permasalahannya itu adalah mengenai globalisasi. Globalisasi ini terus menerus kearifan lokal di suatu negara atau di daerah setempat. Nah, suatu kenyataan yang sudah dinikmati manusia di era globalisasi saat ini adalah contohnya kemakmuran, kemudian kemudahan, dan juga kenyamanan. Namun demikian, era serba mudah dan nyaman tersebut menimbulkan suatu pengaruh positif dan juga pastinya ada hal negatif yang akan mengancam kearifan lokal dan sulit untuk dihindari. Nah, globalisasi ini menyebabkan segala aspek kehidupan itu terpengaruh, misalnya sistem ekonomi, kemudian sosial budaya, dan juga lingkungan hidup manusia. Era globalisasi dalam hal ini perkembangan teknologi dan informasi yang memberi andil yang besar dalam pertumbuhan ekonomi dunia. Bahkan teknologi juga menjadi indikator suatu kemajuan dalam suatu negara. Jadi perkembangan ekonomi akan menjadi lebih cepat apabila didukung oleh faktor kemajuan teknologi. Nah, teknologi ini merupakan langkah lanjut dari peranan dan juga menjadi modal dan jasa untuk perkembangan ekonomi. Jadi makin canggih teknologi berarti makin tinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara. Nah, kemudian pembahasan berikutnya yaitu mengenai pergeseran paradigma. What exactly is the paradigm shift? Sebenarnya ketertarikan antropologis kearifan lokal sebagaimana ditekankan pada masalah pembangunan merupakan suatu pengakuan yang terlambat atas pergeseran paradigma utama dalam suatu pembangunan. Bahkan Bank Dunia telah menemukan partisipasi dan dengan itu pentingnya LSM dan masyarakat sipil sebagai suatu mediator antara para perencana dan lembaga multilateral. Untuk itu perlu dilakukan beberapa langkah intelektual. Nah, yang pertama adalah seperti yang dikemukakan oleh Ralph Carmen pada tahun 1996, yaitu pengakuan atas hubungan antara kepemilikan dan penciptaan pengetahuan, partisipasi yang tulus dalam perencanaan pengetahuan itu, dan juga otonomi budaya yang mengarah pada apa yang disebut sebagai pembangunan otonom. Kemudian yang kedua, yaitu pengakuan bahwa pengetahuan itu tidak muncul dalam ruang hampa. Jadi pengetahuan itu dihasilkan secara sosial dan struktur politik dan juga muncul dari praktik. Nah, ini menyarankan bahwa
Lembaga-lembaga yang terlibat dalam produksi pengetahuan tersebut adalah bagian dari kearifan lokal itu dan bukan hanya pengamat eksternal dari pengetahuan orang lain. Kemudian pembahasan terakhir yaitu mengenai 6 tesis tentang kearifan lokal. 6 thesis on indigenous knowledge. Yang pertama yaitu selalu berhubungan dengan politik dan konflik. Hal ini merupakan suatu arena perjuangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan peradilan. Ini menurut LKI tahun 2004. Dalam penduduk lokal dan antara penduduk orang luar yang mungkin dianggap pendatang untuk ekstrak dan mengambil pengetahuan itu dan mengambil keuntungan darinya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai konteks kearifan lokal itu sangat penting. Banyak kasus mengenai konteks kearifan lokal yang dikacaukan dengan melihat postmodernisasi sebagai teks yang terpisah dari relasi aktual yang menghubungkan kearifan lokal setempat dengan kearifan global. Kemudian yang ketiga, memberikan suara pemberdayaan. Sebenarnya secara luas dikatakan bahwa masyarakat adat itu harus memperoleh suatu pemberdayaan untuk membuat keputusan mereka sendiri dan untuk mengontrol sumber daya mereka sendiri. Dan memang ini adalah suatu bentuk kewajiban dari masyarakat etnis itu sendiri, walaupun banyak sering dilanggar dan praktiknya oleh para kolaborator eksternal. Namun demikian, proses historis perampasan sumber daya tersebut membutuhkan perubahan bentuk sebuah pernyataan. Kemudian pembahasan keempat yaitu masalah yang terus-menerus terjadi karena terdapat wacana tentang kearifan lokal. Ini dilihat dari sisi objek, kemudian benda, atau sebuah produk yang dihasilkan dari pemikiran banyak orang. Namun sebenarnya kearifan lokal itu jika dilihat dari segi dimensi lain seperti sebuah seni, kemudian pembingkaian rasionalitas dan emosi atau suatu pengetahuan secara konsepsional. Kemudian yang kelima yaitu kearifan lokal itu tidak hanya memakai pemikiran para antropologi sebagai alternatif, tetapi juga menggunakan pemikiran antropologi barat seperti negara India, kemudian Jepang, Amerika Latin, dan di Asia Tenggara dan lain-lain. Nah, yang saat ini dilihat dari suatu hegemonik untuk mengetahui berbagai informan dari antropologi asli. Yang terakhir, yaitu kearifan lokal terancam menjadi suatu wacana yang dikonstruksi oleh para antropolog barat. Namun, sekarang ini perlu adanya suatu pemikiran yang menjadi suatu landasan supaya hasil wacana tentang kearifan lokal tersebut dapat disesuaikan dengan baik dan dengan sesuai dengan wacana yang telah tersusun rapi serta terdapat timbal balik dari para antropologi barat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.